jami' ulubihi fid dharain amin. Di antara sifat-sifat yang wajib bagi zat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani, wajib kita yakinkan, yaitu sifat iradah. Iradah artinya berkehendak, mustahil karohah, mustahil terpaksa atau tergagah. Nah, jadi kita wajib percaya, wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat iradah, bersifat berkehendak. Lalu bagaimana cara kita meyakini Allah Subhanahu wa taala bersifat iradat, bersifat berkehendak? Syekh Tahir bin Saleh di dalam kitabnya Al-Jawahirul Kalamiyah mengatakan, huwa an na'taqida anna Allah ta'ala mausufun bil iradati wa annahu muridun la yaqau syai'un illa bi iradatihi fa ayyu syai'in aradahu kana wa ayyu syai'in lam yuridhu fa innahu la yumkinu ayyakuna. Yakni Jersidin, hendaklah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat iradat atau berkehendak. Wa annahu muridun, dan dialah segala tujuan. La yakau syai'un illa bi iradatihi. Tidak ada sesuatu pun yang dapat terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa ayyu syai'in aradahu kana, maka apa saja yang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Jadi apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti terjadi. Wa ayyu syai'in lam yuridhu fa innahu la yumkinu ayyakuna. Dan apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti tidak mungkin akan ada, atau kalau mungkin itu terjadi. Nah, jadi kita wajib percaya itulah bahwa segala sesuatu ini semuanya takluk dalam iradah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kitab sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam beserta isinya atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lain atau tanpa campur tangan dari siapapun. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti terjadi. Begitu pula setiap yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak terjadi. Nah, berbeda Jersidin dengan kehendak atau kemauan manusia. Nah, kada sama lawan kehendak kita. Kehendak kita ini bahanu terjadi, bahanu kada ya kalau. Nah, kadang-kadang kita ini punya keinginan. Nah, bahuma luas, kehendak kuliah banyak itu kalau. Nah, tapi bisa aja kada kuliah, tabarung rusak misalnya ya kah? Nah, karena memang kehendak kita itu bisa terjadi, bisa kada. Nah, bila bersesuaian dengan kehendak Allah, maka baru bisa terjadi. Nah, jadi banyak keinginan kita lah nang kandes di tengah jalan.
Apabila manusia berkeinginan tanpa disertai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, pasti keinginan itu tidak terwujud. Nah, ini perlu kita pahami inilah. Ini sangat mendasar ini. Supaya kita ini selamat. Supaya kita ini selamat, jangan sampai i'tiqad kita ini rusak. Akibat kita mau urus dunia. Ubah keyakinan kita lawan Tuhan. Aku jadi banyakan sudah nukar pupuk berhutang 2 hutang. Sekalinya malah berusak kehumaannya. Pupuk yang disalahkan. Ini hati-hati ini kita nih. Ini urusan keyakinan ini, urusan apa yang ada di dalam hati kita lah. Nah, hal ini Jasidin menunjukkan bahwa manusia memiliki keterbatasan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak yang tidak terbatas. Nah, jadi artinya kehendak kita itu terbatas. Makanya ada istilah an-nasu mudabbiru wallahu yuqaddiru. Manusia itu boleh hanya berencana, susun aja rencana. Nah, tapi yang menentukan itu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya takdir Tuhanlah yang berlaku. Mudahan kita timbul yakin lah. Di antara buahnya kita tenang aja mah, tapi masalah nih jalan aja. Jalan terus, kadang mau urus kiri dan kanannya kah? Kita tuju urusan kita aja. Kita ini berataan menuju ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Mudahan mati iman berataan kita nih lah. Ini tiap hari kita nih. Binanya tiap hari. Malakal maut baambilannya kah? Nah, ini mudah-mudahan kita nih mati beriman berataan. Kita doakan juga warga-warga kita nang hajar meninggal dunia, mudahan sidin berataan dapat keampunan, mendapat kerahmatan. Nah, dan mudah-mudahan segala kesalahan-kesalahan sidin itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini suatu pelajaran bagi kita. Bahwa kita nih kayak itu juga kena. Apalagi akhir-akhir ini banyak nih orang-orang alim yang meninggal ya kan? Guru-guru, para habaib banyak yang meninggalan. Kita nih limbah orang alim meninggal tumbur. Tiap hari di medsos mau mentari bagus saja tentang kebaikan sidin, tentang jasa sidin itu bagus. Tapi alangkah bagusnya kita nih bila sidin masih hidup datang kita menuntut ilmu, itu yang paling bagus lah. Amun yang sudah kada ada lagi itu bagus saja kita membaca menakib kebaikan itu bagus. Tapi alangkah baiknya bila ada orang alim, ada orang soleh yang masih hidup, kita duduk bersama mereka, menuntut ilmu bersama mereka, mengambil keberkahan bersama mereka. Limbahnya kadada kayak nang model akrab benar kayak itu dua tuan guru kurangnya kadada lagi lah. Lagi sidin hidup lah, orang-orang saleh, orang-orang alim deh bina kada kapingin gitu bapak ya. Satu persatu dicabut, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ulama kita mengumpamakan sebuah bangunan itu jasidin bila orang tuh hendak merubuh rumah misalnya. Rumah hendak dirubuh, tentunya apa-apa yang baik di dalam rumah itu keluarkan dulu. Ya kan? Lamari diangkat keluar, cagar dirubuh rumah nih, rubah cagar dirubuh. Lah segala nang bagus-bagusnya ya Allah, segala ranjang macam-macam nih perabot dalam rumah situ semuanya dikeluarkan lah, hanya dirubuh orang. Nah kayak itu juga dunia nih, bila Allah hendak meruntuhkan dunia ini sampai saatnya kiamat, maka wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang alim, orang-orang saleh satu persatu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga kada ada lagi orang alimnya, hingga kada ada lagi orang solehnya. Di saat itulah seperti rumah tadi dirubuhkan. Lah, rumah tadi kan punya habis sudah keluarkan semuanya nang bagus-bagusnya. Tak tinggal nang kayu-kayu jabuk aja lagi, rubuh orangnya lagi. Nah, seperti itulah dunia ini.
Bila orang alimnya habisan, meninggalan guru-gurunya habisan, keadaan lagi, maka kacau balaulah keadaan dunia ini. Saat itulah akan terjadi kiamat. Nah, jadi wafatnya orang-orang saleh itu kiamat kecil sudah tak? Kiamat kecil sudah. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan lawan kita. Nah, berbicara tentang takdir tadilah, berbicara tentang takdir tadi. Di dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah, beliau mengatakan, pernah ulun jelaskan dulu, tapi kita ulang kembali, kita mengambil berkah perkataan aulia Allah Subhanahu wa taala. Apa ujar sidin sawabiqul himami la takhriqu aswaral aqdar. Keinginan-keinginan yang kuat, keinginan-keinginan yang kencang tidak akan mampu menembus dinding takdir. Nah, ini di antara ulama memberikan pemahaman tentang sawabiqul himam. Itu Jalsidin bisa diartikan dengan kuwatul azimah, yaitu cita-cita yang kuat atau keinginan yang kuat yang ada di dalam hati kita. Nah, jadi kita nih ada bisi dua keinginan ya. Kalau ada keinginan yang kuat, ada keinginan yang lemah. Nah, keinginan yang lemah tuh misalnya hendak, aku hendak kayak duitnya tuh jer. Tapi hendak kayak itu aja. Nah, itu keinginan yang lemah ya. Kalau nang keinginan yang kuat nih bian, wah pokoknya mau kada dapat aku ada ambeh jar. Kemana aja nih ku datangi tuh pang jar. Itu keinginan yang kuatnya kan ya Allah. Berhimatnya berbagai macam cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Lah. Namun keinginan yang lemah itu kawa. Jadi tatahane ya Allah. Aku hendak kayak makan ya. Tapi belum lapar Jepang lagi. Kamu sudah sing laparan pian. Lah, kada aku ditatahani lagi tuh bedulu aku lejar. Napa aja kawan? Aku sudah setengah harian kada makan belum jar. Nah, hendak bener sudah. Lah. Nah, keinginan yang kuat atau kuwatul azimah adalah kekuatan jiwa yang bisa mempengaruhi segala sesuatu. Namun kekuatan jiwa atau keinginan yang kuat tidak akan berpengaruh apa-apa kecuali dengan takdir dan ketentuan Allah. Nah, maka kita wajib percaya bahwa keinginan yang kuat atau kuwatul azimah saja tidak membuahkan pengaruh apa-apa kecuali dengan takdir dan ketentuan Allah. Apalagi keinginannya lemah. Lah, kita nih berhimat hendak mendapatkan sesuatu itu belum tentu bisa tercapai, apalagi mun kada berhimat. Nah, kayak orang menuntut ilmu juga tuh, orang nang berhimat sekolah aja belum tentu alim, apalagi mun nang kada belajar juga. Lah, mutalaah koler, mengaji koler, hendak jadi orang alim. Wah, itu di luar rumus matematika itu ya kah? Sedangkan orang yang berhimat belajar aja belum tentu alim. Ya memang ada saja kalau Allah menghendaki alim kada belajar, ada punya Tuhan menghendaki ya kah? Tapi bukan wali-wali itu ya kah? Diberi Tuhan ilmu laduni misalnya, bisa aja terjadi. Nah, itu lah. Nah, dalam kitab sini contohkan misalnya keinginan yang kuat hendak menjadi orang alim misalnya, atau keinginan yang kuat hendak jadi orang sugih, atau keinginan yang kuat, kita adalah keinginan yang kuat hendak banyak kuliahan benih misalnya. Ini supaya mudah kita memahami inilah. Atau misalnya orang keinginan yang kuat hendak jadi apakah misalnya, atau hendak jadi orang sukses, atau hendak kawin. Nah, hendak kawin tuh paham benabian ya kok. Nah, hendak bisi anak misalnya. Nah, ya kalau orang kawin hendak bisi anak ya kalau lah yang bisi anak melihat orang mati kena dulu jar. Lah, melihat orang kawin hendak kawin aja orang dia. Lah, melihat orang mati kena dulu jar. Nah, hendak bisi anak laki-laki ya kah?
Ternyata bini-bini pulang. Nah lalu karena ada keinginan yang kuat ini, itu akan melahirkan berbagai macam usaha, ya kah? Nah, ya kalau karena keinginannya kuat, contoh orang hendak sugih tadi, macam-macam begawi nek lah, ada nang berdagang, begawi hendak sugih, ya kah? Ada nang mandulang, ada nang macam-macam ya kalau karena ada keinginan yang kuat menimbulkan usaha. Nah itu orang berusaha. Itu yang pertama Jasidin, keinginan yang kuat ini akan melahirkan berbagai macam usaha. Yang pertama, usahanya berhimat begawi untuk mewujudkan keinginan tersebut. Nah, jadi kita ini maksudnya kita ini adalah ada hendak napakah. Nah, untuk mendapatkan yang kita kehendaki tadi, pertama bisa kita berhimat berusaha. Usaha terus, contoh hendak dapat banih aja ya, kalau umaan atau di maghrib lagi atau di subuh lah naik bank turun bank lah, orang bank subuh sudah turun ke umaan lah, orang bank maghrib hanya naiknya lah, itu naik bank turun bank artinya hendak banyak kuliah banih bang lah. Atau orang hendak jadi orang alim, misalnya punya keinginan yang kuat hendak jadi orang alim, sakulah terus umuran, hendak alim bang, nah wajar aja berhimatnya belajar, lah, ya hendak jadi orang alim. Atau hendak jadi apa? Jadi orang yang sukses misalnya, lalu berbagai macam cara dilakukannya supaya sukses. Nah, orang hendak bisi anak tuh deh, macam-macam cara. Nuker jamu, macam-macam jamu tuh ini. Lah, mulai nang jamu nang bermerek, ya kalau sampai nang herbal, lah, sampai racikan apa-apa kan sudah. Ini anak bisi anak, tujuannya berhimatnya deh, berusaha. Lah, itu pertama. Ada kita itu melakukan berbagai macam usaha untuk mencapai apa yang kita inginkan. Lah, itu juga pian biasanya hendak dapat sesuatu tuh berhimat gue mencari kalau nah mangrane nih pian jadi hendak kawin bahari berhimat mau aku hendak kawin don itu jar mau menyelidiki doto siapa caranya itu jar diselidiki ya kalau nah, kemudian berkenal-kenalan dulu ya kalau ada nang bahasa suratan ya kan mun wahid itu yang di WA nah hurupan gambar ya kalau ini Assalamualaikum ya. Nah itu lah. Oh itu usaha nih lah karena ia ingin mendapatkan sesuatu tadi lah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada orang nang hendak mendapatkan sesuatu dengan berhimat berdoa. Doa berhimatnya lah hendak sugih misalnya. Macam-macam amalan kok. Ada nang mengamalkan surah Waqiah 41 kali. Sehari puasa pulang biar 41 hari lah hendak sugih bang lah macam-macam ada yang mengamalkan itu ada yang mengamalkan ini nah itu juga orang hendak sukses tadi lah ada yang berdoa itu berdoa ini lah macam-macam amalan hendak sukses itu juga orang hendak bisa anak ya kalau lah macam-macam doa sudah usahanya sudah doanya sudah lah ada yang dua usaha berdoa. Nah kemudian yang ketiga, ada juga orang yang ingin mencapai sesuatu, ini orang-orang yang hebat nih, ia hanya dengan berusaha semaksimal mungkin dengan bertawajuh. Ada orang bertawajuh, pian? Ini bilanya tawajuh ini hasil daripada tawajuhnya orang soleh, itu dinamakan dengan karamat. Orang bahari, ini orang bahari mun kita kata, orang bahari pian batu sedincangi jadi intan jadi emas. Ya kalau kisah Sunan Giri kah? Nah, pok tunjuk sidin buah jadi intan. Nah itu tawajuh tuh. Lah, mun kita jakanya kayak itulah jangan enggak pasir jadi intan wah sugih beratan kita. Lah, itu tawajuh kekuatan tawajuh itu. Orang bahari daun dia hendak di bawah sajadah ditawajuh sidin jadi duit. Oh itu bilanya orang saleh karamat kerja lah. Tapi bila orang salah sumbahyang kada apa kada orangnya tapi pina tabulujur terus doa kabul terus ya kah? Canggih sidin sakti juga lah batu canggih sidin jadi intan juga misalnya deh lah. Nah itu ngarannya istidraj lanjuran lah.
Nah, jadi ini orang-orang soleh bilanya mana wajuh, nah, itu luar biasa biar. Nah, orang nang macal tuh. Ini orang nang diberikan kekuatan tawajuh, dia orang ini macal, dicangis sidin ampih. Jadi orang baik. Oh itu kekuatan tawajuh lah. Kisah bahari lah di kaluwajar mengarania lah. Korek kapi dihamburakan sidin, tak dihamburakan sidin, cangis sidin gitu, harus jadi buaya. Gulitan buaya. Nah ini kekuatan tawajuh nih. Bilanya nang mancangi tadi orang saleh itu ngarannya karamat. Bilanya nang mancangi tadi orang fasik itu ngarannya istidraj, lanjuran. Nah jadi 3 macam ini usaha, tadilah ikhtiar, doa, tawajuh itu berasal daripada kuwatul azimah atau kekuatan cita-cita dan keinginan tadi. Jadi kekuatan cita-cita bisa melahirkan usaha lah. Ya nang kada tahu di waktu lagi itu usaha hendak sugih misalnya atau hendak mendapatkan sesuatu. Dengan kekuatan keinginan ada berhimmat berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wah, berhimmat ya Allah. Ada juga nang hebat dengan kekuatan tawajuh tadi. Maka kekuatan usaha, kekuatan berdoa dan kekuatan tawajuh itu la tahriku aswaral aqdar. Ai la yasilu kullu minha idza aradal aqdar. Semua itu tidak akan membuahkan hasil apa-apa apabila berlawanan dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kayak ini. Biar kita berhimmat berusaha, biar kita berhimmat berdoa, biar kita hebat diberi kehebatan tawajuh misalnya, kada akan merubah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya lah kita ini bisa anak, kita ini hendak malim makan anak, lalu kita kirim ke pesantren misalnya. Lawas sudah dicoklat pesantren, bebaya bulik ke kampung kada alim, datang bu bini soalnya. Ada orang bulik ke kampung gak banyak bawa kitab lah, nah alim sih den. Sekali bulik ke kampung bu bini lah, jangan sakit hati lah karena kita hanya sekedar menjalankan usaha, hanya sekedar menjalankan ikhtiar. Kalaulah kita pun berdoa hanya sekedar menjalankan perintah berdoa. Kalaulah kita pun diberi makam tawajuh hanya sekedar bisa tawajuh. Semuanya atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang hendakan jadi orang sugih tadilah macam-macam usaha. Kada mau juga jadi sugih lah. Pedagang ini bangkrut, pedagang ini salah terus. Sudah juga betakon ke satu kamari 2 orang alim nih, ikam jasidin bagus lah. Amun hendak berjualan jasidin banyak hujungnya berjual galam. Amun hendak taganal hujungnya jasidin berjual petang rumbia. Ya kalau itu pian rumus matematika nang pasti itu ya kalau. Jadi bila hendak pian hendak banyak hujungnya berjualan lah, berjual galam. Bila hendak ganal hujungnya berjual petang rumbia. Bila hendak 2 kali lipat hujungnya berjual wadai pais. Ya ada sing sugihan juga lah, berhimat sudah. Nah kenapa? Karena memang belum sesuai, kada sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi dikatakan an-nasu mudabbiru wallahu yuqaddir. Kita ini bisa berencana macam-macam. Maksud kita menjelaskannya apa ya supaya kita jangan tapi galau. Lah, nekena galau. Abut, umuhwal laki bini. Lah gara-gara salah apakah? Bahwal. Nah ini akibat belum ada keyakinan bahwa kita ini dalam takluk iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu timbul pertanyaan, kenapa jadi kekuatan usaha, kekuatan berdoa dan kekuatan tawajuh itu tidak menghasilkan apa-apa? Li'annahu min jumlatil asbab jasidin. Karena baik kita berusaha, baik kita berdoa, baik orang nang bisa tawajuh tadi, itu adalah merupakan bagian daripada asbab. Wal asbabu la tu'assiru, dan asbab itu di sini tidak memberi bekas. Nah, ini kita ini belajar tauhid. Memang itu dalam tauhid.
Asbab tuh kata memberi bekas contoh. Kita nih garing. Lalu misalnya minum obat kada ampihnya. Apabila memang Allah kada menghendaki kita ampih. Jadi bila kita garing minum pil kada sing ampihan, ranai aja kita kada abut karena memang obat ini kada memberi bekas. Makan kada menganyangi jar. Nah timbul lagi pertanyaan pian. Ulun bahari waktu belajaran nih ada di antara kawan-kawan yang bertakon. Lalu guru jar, kenapa kita ini disuruh berusaha? Kenapa kita disuruh berdoa? Kenapa kadang-kadang ada orang diberi makan tawajuh, amun kadang menghasilkan apa-apa gak senapan itu jar. Nah bujur jo ya kalau imun misalnya buhuma kadang jagar mendatangkan banih jua, bajulan kada jagar sugih jua, menangka itu berene ya di rumah ya kalau. Ya kah? Anak kita deh. Ya. Nah, jawabannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berusaha, memerintahkan kita berdoa. Itu sekedar asbab. Yang mana diistilahkan oleh para ulama asbab ini seperti khadam, seperti pembantu. Al-asbabu khadamul aqdar jasidin. Pembantu, asbab itu adalah pembantunya takdir. Apa maksudnya? Ngaran pembantu nih. Ngaran pembantu nih pian. Ya kah bilanya baik pembantu ya Allah. Bilanya baik senang tuannya. Diberi sidin kok. Bilanya kada baik, bisa kada katuju ya Allah. Bisa jua, bisa ngiti, ya kah? Nah begitulah kita lawan Tuhan. Kita ini sasuruhan Tuhan, Abdullah hamba Allah, gawih jar Tuhan berdoa. Bilanya kita bagus doa kita, kena sidin beri pahala kita, sidin beri kebaikan kita. Tapi bila kita kadang melaksanakan tugas sebagai hamba dengan baik, maka kita akan menerima akibatnya. Nah jadi artinya kita tetap berusaha, tetap berikhtiar, tetap berdoa. Karena di dalam usaha dan ikhtiar itu Allah akan memberikan pahala, akan memberikan kebaikan lawan kita. Andaikan membuahkan hasil, itu bukan karena usaha kita, bukan karena doa kita, tapi karena memang Allah menghendakinya seperti itu. Jadi artinya bila kita nih bahuma misalnya bahuma ternyata ada kulihan benih, nah kita sudah diberi pahala di negeri akhirat. Karena setiap usaha yang kita lakukan untuk mencari rezeki yang halal, maka itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap nang diberi pahala, insya Allah ada aja berkahnya, meskipun nilainya sedikit. Bahuma luas dari kuliah sedikit. Nah kita bahuma nih kita mencari hasil yang banyak, hasil yang Allah. Kita ini mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya kalau maksudnya telah jangan mengandalkan usaha kita supaya apa? Nah kayak ini bejar itu jar jakanya kadaku bawa wadah guru anu kam jar. Kadang aku pas bener wadah guru anu ampih kam jarnya bagus jar. Nah jangan sampai tayakinakan itu amun dikisah ka wajepang lah alhamdulillah nah limbahku bawa wadah guru anu tuh nah alhamdulillah pina ada perubahan pina bebaik wah ini boleh secara lahir tapi jangan sampai ke dalam hati kita karena sehebat-hebat doa kadang akan merubah ketentuan Allah. Nah ini penting ini penting. Baik kita bawa obat ke apa pokoknya ikhtiar apa aja yang kita lakukan, jangan sampai menanamkan satu keyakinan di hati kita bahwa ikhtiar itu berpengaruh, ikhtiar itu mendatangkan akibat. Karena ikhtiar asbab itu tidak memberi bekas. Bahkan dikatakan oleh ulama kita pamane ataqada annal asbaba tu'assiru fahuwa kafirun bil ijma' jasidin. Barang siapa yang meyakinkan bahwa asbab itu memberi bekas, usaha kita nih memberi bekas. Lah, jakanya kada kupupuk banih itu ikam mati aja. Baku pupuk bagus. Bilanya itu nah masuk ke dalam keyakinannya bahwa kafirun bil ijma' jasidin. Sepakat ulama tauhid mengatakan bahwa orang itu kafir. Tapi keyakinan lah, mun dimontong asa jangan masuk ke dalam hati kada apa-apa. Lah, makanya julung penting ini kita pahami. Lah,
Han gara-gara berhujan nih kami nak ajar. Napa gerang berhujan pas garing yo ajar. Namun itu sampai ke dalam hati, berikit di hati, yakin di hati bahwa gara-gara hujan membuat ia garing. Nah itu berarti rusak etikat kita, rusak keyakinan kita. Dan selamat berataan lah. Makanya ini penting, ini kita sangat penting lah kita nang perlu kita jaga. Ini kita jungkang ruat sembahyang segala macam, ternyata ada etikat kita nang salah. Wah itu berbahaya lah, berbahaya. Etikat kita Ahlussunnah wal Jamaah ini tengah-tengah lah, antara Jabariyah dan Qadariyah. Usaha ikhtiar tetap kita jalankan, tapi kita yakin usaha dan ikhtiar kadang memberi bekas. Kalau Qadariyah kan inya yakin jakanya kada bau bet aku kan sembuh jar. Oh, inya meyakinkan ada asbab itu memberi bekas. Nah, kalau Jabariyah pulang inya basarah mantah lawan Tuhan. Tasarah Tuhanna aku jar. Jar Tuhan sembahyang aku jar. Jar Tuhan kada kurung dalam kamar, jangan diberi makane. Sampai semingguan biar kuciak kalau pernah Tuhan mau kuciak tak. Nya badan kisah nang sahabat Tuhan tuh Jabariyah katanya lah. Qadariyah dan Jabariyah itu sama-sama sesat. Sama-sama sesat. Nang selamat Ahlussunnah wal Jamaah. Nah tadi jangan sampai yakin, jangan sampai meyakinkan asbab itu memberi bekas, itu penting. Lah kita boleh aja kita banih rusak di pupuk boleh. Tapi kita mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab pupuk kada memberi bekas nang membaikakan Allah Subhanahu wa taala. Wa man ya'taqada annal asbabatu asiru biquwwatin ja'alallahu fiha fahuwa fasiqun. Dan barang siapa yang meyakinkan bahwa asbab itu memberi bekas dengan kekuatannya yang dijadikan oleh Allah, maka ia masih fasik kesidit. Contoh, kita nih meyakinakan bahwa bila sakit kepala minum bodrek ampih. Karena di dalam bodrek itu diberi Tuhan kekuatan untuk menyembuhkan. Nah, bila kayak itu jadi masih fasik kita. Lah, meskipun kita yakin nang menyembuhkan Allah, tapi model ada lah di bodrek situ andakatnya. Lah. Dan paham kita nih lah. Supaya meluruskan etiket kita dah. Kayak itu juga pupuk tadi. Kita melihat banih rusak, kita yakin aja Tuhan nang membagusakan. Tapi jar kita ya berkat pupuk ini nah dijadikan Tuhan, maka baguslah baguslah kehumaanku. Nah itu justru masih fasik kita. Nah, artinya belum bulat keyakinan kita lawan Tuhan. Wa man ya'taqada annal asbaba la tu'assiru wal mu'assiru huwallahu wahdah. Barang siapa yang beretekad atau meyakinkan bahwa asbab itu tidak memberi bekas dan yang memberi bekas hanya Allah Subhanahu wa taala semata-mata, lakin mata wujidatil asbab wujidat musabbib. Nah, tapi jasidin ada masih hati nih beguil-guil, jakanya kada diulah, jakanya kada ada pupuk nejar. Kada bagus banih. Model lakon pupuk tadi nama bagusakan. Nah ini jasin masih jahil ini. Bila orang meyakinakan ada sebab, ada musabab. Nah, sebab pupuk banih bagus. Sebab lading tangan luka. Sebab api panas. Nah ini. Bila orang meyakinkan meskipun kita percaya bahwa itu dijadikan oleh Allah, itu masih jahil jasin kita, artinya belum bulat lagi tauhid kita. Nang bujur kayak Pak, wa man ya'taqada annal asbaba la tu'assiru wal mu'assiru huwallahu wahdah wujudus sabab la yulazimu wujudal musabbib. Barang siapa yang meyakinkan bahwasanya asbab tidak memberi bekas, lading kada malukai, yakah nasi kada menganyangi, yakah api kada meluyuhakan, dan nang memberi bekas hanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sebab itu belum tentu terjadi sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan. Misalnya orang makan belum tentu kenyang. Ya kalau bisa aja orang makan masih laparnya.
lading belum tentu melukai. Meskipun menurut kebiasaan lading itu disayatakan bisa luka. Tapi kita yakin belum tentu lading itu melukai. Tapi jangan ditantang lading lah, kalau wah nya kada melukai jajar, wah itu bunuh diri aja lah. Api ini kada membakar jajar, ya panas juga lah. Bukan untuk itu maksudnya. Ini maksud untuk keyakinan kita. Buktinya bahwa api kada menggusangakan Nabi Ibrahim malah kedinginan sih lah. Artinya kadang pasti dah adat yang terjadi itu kada pasti. Artinya sesuatu yang terjadi di alam ini kada ada nang pastinya. Orang garing dibawa obat kada pasti sembuh. Tapi kenapa jadi bawa obat? Karena memang kita disuruh berikhtiar. Nang garing disuruh bawa obat. Gitu kalau lah orang lapar dibawa makan kada pasti juga kenyang. Tapi kenapa kita dimakan-makan? Lah karena memang disuruh makan kita, ujar Tuhan, kulu washrabu, makan dan minumlah. Nah, kita disuruh makan, disuruh minum. Jadi niat makan itu bukan hendak kenyang, tapi niat makan itu semata-mata melaksanakan suruhan Allah. Nah, itu mudahan kita paham nih lah, mudahan berikit nih. Jadi artinya kita belajar sifat 20 ini di samping kita sudah paham, sudah tahu tentang sifat-sifat Allah. Cobalah kita sama-sama mudah-mudahan kawas sambil mempraktikkan ke dalam seharian kita. Kayak apa orang yang sudah meyakinkan bahwa Tuhan bersifat iradat. Oh seperti apa yang kita jelaskan tadi. Nah, bahwa sehimat apapun kita berusaha itu kada akan merubah apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita disuruh hendaklah selalu berdoa kepada Allah, mudahan kita ini selalu ditentukan dalam kebaikan. Kita takut kalau kita ini ditentukan dalam kejahatan dan kemaksiatan, na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, karena kita seberataan berada di dalam kekuasaan Allah, sangat mudah bagi Allah untuk merubah keadaan seseorang. Nang tadinya ahli ibadah bisa aja tamat sembahyang dia nyaman aja sutil aja. Orangnya saya penyembahyang benar. Wah, katuju ke masjid asalnya. Apakah asbabnya? Timbul kadahakon lagi ke masjid, maka menyambati ya pulang. Nah, bejurang jadi kada masjid lagi, imamnya belum sampai ajar. Lah. Itu sudah terjadi takdir nak itu, nauzubillah, mudah-mudahan kita jangan kayak itulah. Artinya mudahan tetap iman kita diperkuat oleh Allah, amal kita diperkuat oleh Allah, bahkan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kesadaran akan hal ini, kita nih sadar bahwa usaha kita kada memberi bekas, doa pun kada memberi bekas, bahkan orang nang bisi tawajuh pun kawat tawajuh kada memberi bekas juga. Itu akan mendinginkan kepamaan kita, kerakusan kita dalam hal mencari dunia. Nah, jadi kita kawa menyudahi lah nang asalnya tadi bagawi kada tahu di waktu. Awas sudah menyadari, munang kayak ini kesan apa aku berhimat, ya kah? Bukan berarti kada berusaha lagi, artinya aku kada akan meninggalkan kewajiban dalam berusaha mengejar dunia. Kenapa? Karena biar aku berhimat berusaha, kalau memang kada sesuai dengan takdirnya Allah, itu tidak akan berhasil apa-apa. Nah, lalu bisa mengatur waktu, ya kah? Jangan sampai waktu sembahyang. Sampai waktu zuhur berzuhur, sampai waktu asar berasar. Yang penting jangan sampai keluar waktu. Ini kadang-kadang aku aja ke perumahan mulai bisukan sampai isya hanya datang ke rumah apabila bawa sembahyang. Padahal tahu sudah kita rumusnya tadi bahwa usaha kita itu kadang akan mendatangkan apa-apa bila kada sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu timbul pertanyaan, guru ejer ulun salawas kada sembahyang lagi haro banyak mana kuliah banih, naudzubillah sama naudzubillah itu istidraj ngarannya, lanjuran eta lah ada pian nang itu bahasa sumber lagi bahari jar aku katuju ke majelis, katuju ka jamaah. Kalau terasa duit namanya duit besugi, wah ini pina nyaman bener. Nah, biasanya lah orang nang jauh dari agama, jauh dari majelis ini, usahanya nang asalnya halal berubah menjadi haram. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kullu lahmin nabata min haram
pannaru aula bihi. Tiap-tiap daging batang tubuh kita nih nang terbit daripada harta nang haram tuh neraka aja Nabi lebih utama. Lah artinya menyiapkan kedudukan kita, tempat kita di dalam neraka. Nah, mudahan Tuhan membersihi usaha kita berataan sebagaimana doa kita, ya kah? Wa in kana haraman fatahhirhu, ya Allah, amun ada hasil usaha ulun yang haram burasihiakan ya Allah. Bagus kita berdoa tuh minta burasihiakan, tapi bila sudah mengamalkan doa neneh, misalnya kena kagusangan kah, jangan tapi abut lagi tak. Nah, kehilangan kah, jangan abut, kenapa Tuhan memburasihi lah. Bagus bener berjalan maka tegeling lah, lingsak ke sini mencurut darah, Tuhan memburasihi darah kita. Nah, jadi kada bingungnya napa gerang doanya na ya Allah wa in kana haraman fatahhiru, munyadana haram burasihi akan ya Allah. Jadi karena ada darah kotor pian ya nang tasumbalit luka berdarah. Ambil hikmahnya aja dah maksudnya dah lah. Nah jadi jasidin mungkin kita sudah sadar bahwa usaha kita kadang memberi bekas, insya Allah itu akan menghilangkan sifat tamak kita lawan dunia. Maksud tamak di sini apa? Yo, kada tahu di waktu tadi itu tamak ngarannya. Nah, orang hari Jumat ke masjidnya malabang, menjamur bani nah Jumat. Pas hendak tulak ke masjid, awan nah, pinahirang, lo gue le. Masjid kada, masjid kada. Jar nang bini pian mau ke masjid basah kena bani sama lo nang bini aja ya Allah. Lah, akhirnya kada datang ke masjid pian. Nah, tertipulah kita lawan dunia. Mudahan selamat beratan gitu nah. Jadi maksudnya jangan tapi mengandalkan usaha gitu nah. Bila kita mengandalkan usaha pian, ya nang bisa kada ingat di waktu lagi, kada memikirkan lagi boleh kada boleh. Nah, rezeki kita ini sudah dicetak Tuhan, bertulisan sudah di Lauhil Mahfuz sana. Bahwa bulan bin bulan rezekinya seanu, ya kah? Biar kayak apa biar kada akan tak lain, nah. Karena ujar Nabi kulun muyassarun bima khuliqalahu. Apa nang ditakdirkan tahun kita terjadinya kena. Nah, bilanya tahun ini ditakdirkan kita bukulian bani 1000 balik misalnya itu 1000 pian ada jalan apa jalannya tuh. Padahal misalnya padudian pedorong bertanam misalnya nih, tapi pina bagus hari-hari pina hujan terus, lalu nang asalnya aturannya halus bana batang baninya karena hujan terus, bagus kok kurang lebih lalu nampun orang juga nya dasar ditakdirkan Tuhan kayak itu kan kawa lah. Ada orang nang ditakdirkan nang sedikit nih pandahuluan sudah petanam nah ganal banget timbul jumbuh darapun ama sarapun tuh 3 buting aja 3 tangkai aja buah. Nah itu memang kayak itu bang dah lah, itulah sudah apa nang ditakdirkan Tuhan lawan kita. Cuma mudah-mudahan kita nih kau menyukuri ya kan. Bilanya nikmat bersyukur kita, bilanya ujian dan musibah mudah-mudahan kita kau sabar. Nah kemudian insya Allah minggu depan kita akan teruskan yaitu tentang dalil akal Allah Subhanahu Wa Taala bersifat kudrat. Nah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita berataan, maampuni dosa kita berataan.